إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat luas, terutama nikmat iman Islam, sehingga kita bisa masih melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jum'ah. Kemudian juga kita tidak pernah selalu lupa untuk bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita terus selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, maka kita harus berusaha semampu kita untuk melaksanakan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kehidupan bernegara tidak pernah lepas dari yang namanya dunia pendidikannya. Bangkit dan turunnya peradaban suatu kaum, suatu negara tidak lepas dari pendidikan di negara tersebut. Begitupun juga Islam ini mengajarkan bahwa ilmu itu di atas segala-galanya sebelum amal. Maka tidak akan pernah diterima amal kita jika kita tidak memiliki ilmu, tidak didasari dari ilmu. Maka dari itu, negeri ini yang mayoritas adalah muslim, tetapi kita bisa lihat bagaimana dunia pendidikan di negeri ini. Dunia pendidikan negeri ini terkategori buruk, sedang dalam keadaan sakit. Kenapa demikian? Kita bisa lihat hari-hari ini merasa semakin jelas di depan kita. Di tengah kita kemajuan teknologi sangat tinggi. Banyaknya berbagai macam sains, penemuan-penemuan baru. Tetapi dari sisi lain kita bisa lihat bagaimana banyak generasi muda di antara umat Islam di negeri ini. Mereka banyak melakukan jalan pintas ketika tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Jalan pintas apa itu? Dia bunuh diri. Tidak mampu menyelesaikan dunia pendidikannya, tugas akhirnya, skripsinya, buntu yang dihadapi dalam dirinya, akhirnya bunuh diri. Ya. Baru-baru ini ada pemuda yang lompat dari gedung yang sangat tinggi, salah satu universitas di Bandung. Dia lompat dari apartemennya karena tidak mampu menyelesaikan permasalahannya. Yang ironisnya, masalah ini bukanlah masalah yang baru, bukan satu masalah saja. Sebelumnya ada beberapa mahasiswa juga yang melakukan bunuh diri karena tidak mampu menyelesaikan studinya, tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa fenomena seperti ini bisa terjadi di dalam dunia pendidikan? Yang harusnya mahasiswa itu punya
pandangan ke depan, punya tujuan. Tetapi mengapa dia melakukan jalan pintas dalam menghadapi kehidupannya? Tidak lain karena permasalahan mental, krisis mental yang terjadi di negeri ini. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah. Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun generasi yang beriman, yang berdaya saing dan berakhlak yang mulia, dan tangguh menghadapi berbagai macam tantangan zaman. Namun realitas yang terjadi saat ini justru menunjukkan potret buram sistem pendidikan di negeri ini. Dalam 11 tahun terakhir, ada 46,63% dari 2.112 kasus pembunuhan ataupun bunuh diri yang melibatkan remaja. Faktor utamanya tidak lain adalah gangguan mental, stres, yang diperburuk oleh tekanan akademik, pengaruh media sosial, pengaruh pergaulan, dan ekspektasi keluarga. Data INAMS tahun 2022 menunjukkan ada 1,4% remaja memiliki ide untuk bunuh diri. 0,5% mereka membuat rencana dan 0,2% mencoba bunuh diri. Sungguh betapa seriusnya permasalahan kesehatan mental yang melanda remaja negeri ini dan harus segera ditangani. Di sisi lainnya, tekanan dalam dunia pendidikan juga berdampak buruk bagi pihak lain, yaitu bagi para guru. Mulai maraknya saat ini kita bisa saksikan betapa banyak guru-guru yang dikriminalisasi, berapa banyak guru yang ditangkap karena berusaha untuk meluruskan siswanya yang melakukan kesalahan. Ini adalah suatu fenomena yang sangat tidak baik. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, inilah fakta kelamnya pendidikan nasional saat ini. Sistem pendidikan terasa hilang ruhnya. Para pelajar kehilangan arah tujuan hidupnya, sementara guru merasa tidak lagi dihargai dalam memberikan ilmunya. Apa penyebab semua itu? Ini semua adalah dampak dari pendidikan yang sekuler, yang abai terhadap keimanan dan ketakwaan. Orientasi pendidikan hanya sebatas materi, hanya sebatas tujuan untuk mendapatkan gelar, bukan lagi sebagai tuntutan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem ini hanya mengajar kepada duniawi semata dengan melupakan nilai agama, terlebih lagi adalah agama Islam. Padahal pendidikan adalah persoalan vital yang menentukan masa depan bangsa ini. Ketika pendidikan tidak berlandaskan lagi keimanan dan ketakwaan, dampaknya adalah kerusakan moral generasi dan ancaman bagi keberlangsungan negeri yang mayoritas muslim ini. Bagaimana kita bisa lihat banyaknya generasi-generasi saat ini juga terlibat LGBT, terlibat free sex, terlibat tawuran, terlibat narkoba, dan bagaimana generasi kita saat ini jauh dari kehidupan Islam yang semestinya mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, ketahuilah bahwa ketika kita melihat peradaban Islam, ketika kita melihat ideologi Islam, ketika itu diterapkan dalam ranah kehidupan kita, yakni ketika itu masih adanya khilafah Islamiyah, kita bisa melihat, menyaksikan bagaimana sejarah membuktikan bagaimana pendidikan Islam melahirkan peradaban yang unggul yang lamanya 1300 tahun di bawah kepemimpinan Islam. Bagaimana kita bisa lihat peradaban-peradaban barat justru malah belajar dengan Islam. Di Cordoba, ada di Irak, ada di Syam. Mereka orang-orang barat kala itu dalam masa kegelapan. Mereka tidak melihat, tidak mampu mengetahui mana sains, tetapi ketika itu dia belajar dari Islam sehingga dia bisa bangkit saat ini. Semua itu karena Islamlah yang bisa memberikan pendidikan yang benar, memberikan kemajuan peradaban dunia. Ilmu pengetahuan dari dunia Islam menjadi rujukan bangsa-bangsa dimanapun juga kala itu. Ini menunjukkan keunggulan konsep pendidikan berbasis Islam.
Mengapa semua itu terjadi? Keunggulan sistem pendidikan Islam didasarkan pada ajaran bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Semua orang beriman di seluruh antero dunia, ketika dia telah bersyahadat, maka dia wajib menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabil ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan orang-orang yang berilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Inilah contoh bahwa Islam itu akan mampu mewujudkan tatanan masyarakat yang beradab, tatanan masyarakat yang berilmu, bukan hanya sekedar ilmu tujuan dunia, tetapi dunia dan akhirat menjadi tujuannya, semata-mata hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sistem pendidikan Islam adalah kunci bagi pembentukan generasi yang beriman, bertakwa, dan mampu membawa peradaban dunia, mampu menjadikan Islam itu memimpin seluruh dunia. Karena memang Islam itu pada dasarnya datang untuk memimpin manusia. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Artinya adalah Islam diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu. Islam diwajibkan untuk memimpin peradaban manusia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Semua itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau kita tidak bersatu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama yang hak untuk dibenangkan atas agama manapun juga, untuk dibenangkan atas peradaban manapun juga. Dialah Islam. Jadi Islam ini datang untuk memimpin manusia, untuk memimpin peradaban manusia. Maka tidak akan pernah bisa terjadi, tidak akan pernah bisa terwujud melainkan dengan diterapkannya Islam dalam kehidupan kita, dengan diterapkannya sistem pendidikan Islam. Hadirin jamaah Jum'ah rahimahullah, ilmu pada dasarnya mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat. Dalam Islam, pendidikan bertujuan mencerdaskan akal dan membentuk pribadi Islam dengan pola pikir yakni terikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Kita bisa lihat bagaimana Islam menjelaskan bahwa membunuh diri atau bunuh diri adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian melakukan tindakan bunuh diri. Sungguh Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Serta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, siapa saja yang melakukan tindakan bunuh diri dengan suatu benda, maka ia akan disiksa dengan benda itu. Jadi Islam jelas melarang kita untuk bunuh diri. Dan di dalam negeri ini kita bisa lihat kasus bunuh diri bukan hanya di kalangan orang-orang muda, orang tua pun banyak juga yang bunuh diri karena tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ia hadapi. Tidak mampu menyelesaikan masalah rumah tangga, bunuh diri. Tidak mampu menyelesaikan masalah perkantoran, pekerjaannya, bunuh diri. Sedikit-sedikit banyak di dalam negeri ini kita bisa lihat kasus bunuh diri, tidak lain karena lemahnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sistem ini juga merupakan penghormatan terhadap guru dan sebagai wujud memuliakan Islam, memuliakan ilmu. Sistem pendidikan Islam itu pada dasarnya akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman, akan mengangkat derajat para guru, akan mengangkat derajat Islam itu sendiri pada umumnya. Walhasil, pendidikan Islam menghasilkan generasi yang beradab,
yang menghormati dan memuliakan para guru dan menghindari pelaku yang kriminalitas lainnya. Itulah mengapa sudah saatnya lah negeri ini menerapkan sistem pendidikan Islam yang jika ingin maju dalam pendidikannya dan peradabannya. Tapi perlu diingat, ini semua baru akan bisa terlaksana jika negeri ini meninggalkan sistem pendidikan sekuler. Sistem pendidikan yang mencampakkan agama di dalam pendidikannya dan kembali kepada sistem Islam yang sempurna, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim fatabaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala aslami ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah ala ihsan wa syukra lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amaru وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وتثنى بملائكته المستجاب بقوله وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبياء ورسولك وملائكة المقربين وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهتك الكفرة والمبتدية والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا مسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.